Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang berdoa saat sujud tidak membatalkan salat. Namun sebelumnya silahkan tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di yaumil qiyamah nanti. Berdoa ketika sujud tidak membatalkan salat, bahkan dianjurkan untuk memperbanyak doa di dalamnya. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya saat sujud, sehingga waktu ini sangat tepat untuk berdoa, termasuk pada sujud terakhir. Namun ada ketentuan, jika Anda menjadi imam jangan memperpanjang doa melebihi zikir yang dianjurkan, karena berlebihan bisa makruh atau bahkan membahayakan. Misalnya membuat sulit bagi makmum atau diri sendiri. Salat sendiri, terutama salat sunnah, memungkinkan sujud lebih lama dan doa lebih banyak. Doa yang dianjurkan saat sujud bersifat bebas, bisa doa husnul khotimah, panjang umur, rezeki, istiqomah, hidayah, atau doa apa saja yang sesuai kebutuhan. Tujuannya adalah memperbanyak doa di sujud, terutama di sujud terakhir setelah membaca tasyahud dan sebelum salam. Bagi yang khawatir tentang akhir kehidupan, doa husnul khotimah sangat dianjurkan. Namun doa lain juga diperbolehkan. Intinya doa saat sujud sangat dianjurkan dan tidak membatalkan sholat. Selalu sertakan juga salat kepada Nabi Muhammad SAW. Berdoa ketika sujud tidak membatalkan sholat. Bahkan Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa seorang hamba paling dekat dengan Allah saat bersujud. Oleh karena itu, sujud adalah momen yang sangat utama untuk memperbanyak doa, termasuk di sujud terakhir. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya saat sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Hadis riwayat Muslim. Sujud terakhir dalam sholat setelah membaca tasyahud dan sebelum salam juga termasuk waktu yang dianjurkan untuk berdoa. Ketentuan bagi imam dan makmum. Jika Anda menjadi imam, jangan memperpanjang doa di sujud melebihi zikir yang dianjurkan, karena bisa memperberat makmum. Berlebihan dalam memperlama sujud bisa menjadi makruh. Jika sholat sendiri atau sholat sunnah, sujud bisa diperpanjang untuk berdoa lebih banyak sesuai kebutuhan. Jenis doa yang dianjurkan adalah doa apapun yang diperbolehkan, termasuk doa husnul khotimah, panjang umur, rezeki, hidayah, istiqomah, kebaikan dunia dan akhirat. Tidak terbatas pada satu jenis doa, yang penting adalah niat dan kesungguhan dalam berdoa. Adab dan tips berdoa di sujud. Menghadap Allah dengan penuh khusyuk, jangan terburu-buru. Sujud adalah momen intim antara hamba dan Allah. Sertakan sholat kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa menggunakan bahasa Arab atau bahasa sehari-hari, yang penting doa tulus dari hati. Ringkasan, doa di sujud sangat dianjurkan dan tidak membatalkan sholat. Sujud adalah waktu paling dekat dengan Allah, terutama sujud terakhir. Imam tidak diperbolehkan memperpanjang doa terlalu lama. Sholat sendiri boleh lebih lama. Doa bersifat bebas sesuai kebutuhan dunia dan akhirat. Kemudian pertanyaannya, doa itu dalam hati atau diucapkan? Doa di sujud boleh dilakukan dengan dua cara, di dalam hati, hanya dalam hati. Sunnah dan paling umum dilakukan terutama pada saat sholat berjamaah dan ketika ingin khusyuk. Tidak mengganggu kekhusyuan sholat dan tidak membatalkan sholat. Yang kedua, dihafalkan atau dilafalkan atau diucapkan dengan lirih. Bisa diucapkan dengan suara lembut asalkan tidak sampai terdengar keras dan mengganggu makmum bila berjamaah. Dalam sholat sendiri, doa boleh diucapkan pelan-pelan bahkan panjang sesuai kebutuhan. Intinya fokusnya adalah khusyuk dan niat, bukan volume suara. Nabi SAW sendiri bersabda bahwa sujud adalah waktu paling dekat dengan Allah, sehingga doa tulus dari hati sudah sangat afdol. Kemudian kalau pakai bahasa Indonesia dan diucapkan lirih, apa tidak membatalkan sholat? Tidak. Mengucapkan doa lirih dalam bahasa Indonesia saat sujud tidak membatalkan sholat selama suara tidak terlalu keras sehingga mengganggu orang lain bila berjamaah, kemudian tidak mengalihkan perhatian dari rukun dan tata cara sholat, kemudian masih dalam konteks doa, bukan bercakap-cakap atau melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Hal ini didukung oleh kaidah fikih, doa dalam hati atau dengan ucapan lirih selama tidak mengganggu sholat diperbolehkan. Jika Anda boleh membaca doa bahasa Indonesia lirih saat sujud, jadi Anda boleh membaca doa bahasa Indonesia lirih saat sujud. Bahkan itu sangat dianjurkan untuk mempermudah penghayatan dan kekhusyuan.
terutama bagi Anda yang belum lancar bahasa Arab. Apakah iya? Saya kira ucapan yang selain diajarkan di buku-buku sholat itu membatalkan sholat, termasuk berdoa dengan bahasa Indonesia di dalam sujud. Memang ini sering menjadi kebingungan, tapi hukum fikihnya jelas. Doa di sujud atau zikir lain yang bukan rukun sholat tidak membatalkan sholat selama tidak dilakukan dengan cara yang mengganggu rukun sholat. Yang membatalkan sholat adalah misalnya berbicara di luar zikir atau doa, tertawa keras, makan dan minum, melakukan hal yang keluar dari tata cara sholat. Kemudian doa bahasa Indonesia atau doa yang tidak ada dalam buku sholat termasuk zikir atau doa yang diperbolehkan selama diucapkan lirih. Dalil dan penjelasan Nabi SAW bersabda, seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya saat sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Tidak disebutkan doa harus dalam bahasa Arab atau teks tertentu, artinya doa bebas sesuai kebutuhan termasuk dalam bahasa sendiri. Kesimpulannya, mengucapkan doa lirih dalam bahasa Indonesia di sujud tidak membatalkan sholat, bahkan dianjurkan agar lebih khusyuk dan memahami maknanya. Wallahu a'lam. Silahkan cari referensi yang lain bila Anda merasa ragu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.